teman-teman, kembali di video pembelajaran Prodi Ilkom, Fakultas Ilmu Komunikasi. Selamat bergabung kembali di kelas Digital Mediated Communication. Saya Andika Vinianto Adiputra, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang teori Digital Mediated Communication. Secara garis besar, topik pada hari ini mencakup pembahasan mengenai teori-teori dalam Digital Mediated Communication, khususnya pembahasan mengenai berbagai teori dan paradigma yang berperan besar dalam mengembangkan kajian Digital Mediated Communication. Teori-teori Digital Mediated Communication yang akan dibahas hari ini dibagi ke dalam dua kategori bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi impersonal, dan yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Bagi teman-teman yang pernah mengikuti mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, kalian pasti sudah familiar ya dengan berbagai bentuk komunikasi, termasuk bentuk komunikasi yang tadi saya sebutkan, kecuali mungkin komunikasi impersonal. Namun sebelumnya, perlu saya sampaikan juga bahwa hari ini kita tidak hanya melihat teori, tapi juga berbagai paradigma digital media communication, baik yang barangkali sudah tidak relevan maupun yang masih relevan dengan kondisi saat ini. Perbedaan utama antara paradigma dan teori adalah bahwa teori memberi kita penjelasan tentang suatu fenomena, sementara paradigma bertindak sebagai teori atau kerangka filosofis. Jadi, paradigma dan teori adalah dua konsep yang berbeda, namun saling terkait satu sama lain. Ya, paradigma tunggal dapat memiliki sejumlah teori di dalamnya dan membantu para akademisi untuk merumuskan teori dengan menggunakan paradigma tersebut sebagai acuan. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti mata kuliah teori komunikasi, barangkali akan ada beberapa teori yang sudah Anda ketahui dan sudah dipahami. Ya. Kategori atau bentuk komunikasi pertama yang akan kita bahas adalah komunikasi impersonal, yang merupakan pertukaran pesan antara peserta yang memfasilitasi komunikasi tetapi tidak memungkinkan peserta untuk membentuk hubungan yang bermakna berdasarkan diri, sifat, dan kepribadian masing-masing. Kategori ini muncul karena digital mediated communication pada awalnya dianggap sebagai medium yang buruk, ya, untuk berkomunikasi. Bahkan salah satu paradigma pertama dari digital mediated communication menyatakan bahwa berkomunikasi secara online tidak dapat memfasilitasi pertukaran pesan seperti halnya komunikasi tatap muka atau bahkan komunikasi melalui telepon konvensional. Maka ketika itu DMC atau Digital Mediated Communication disebut sebagai media yang buruk untuk pertukaran pesan antar pribadi. Namun perlu diketahui juga bahwa yang namanya komunikasi impersonal bukan sesuatu hal yang buruk. Justru komunikasi impersonal merupakan hal yang umum. Bahkan sebagian besar dari kita melakukannya setiap hari. Misalnya ketika kita membeli sesuatu di supermarket, misalnya. Anda dengan kasir akan berkomunikasi ketika kasir mengucapkan terima kasih, dan begitu pun sebaliknya. Namun meskipun Anda dan kasir melakukan pertukaran pesan, pertukaran tersebut tidak menciptakan atau meningkatkan hubungan di antara Anda dengan kasir. Dan oleh karena itu, ini menunjukkan terjadinya komunikasi yang impersonal. Jadi kita mengacu pada paradigma awal dari penelitian digital mediated communication, dapat kita lihat bahwa internet saat itu tidak diharapkan untuk dapat memfasilitasi jenis pesan dan konten yang diperlukan untuk pengembangan hubungan antar pribadi. Dan karena itulah DMC atau Digital Mediated Communication itu diabaikan sebagai media yang layak untuk berkomunikasi dan diteliti di awal perkembangannya. Nah, paradigma Digital Mediated Communication pertama dalam kategori bentuk komunikasi impersonal disebut dengan pendekatan CFO atau Cues Filtered Out, yang secara garis besar menyarankan bahwa digital media communication tidak dapat memfasilitasi isyarat yang diperlukan untuk komunikasi interpersonal. Paradigma CFO berpendapat bahwa karena DMC secara inherent membatasi jumlah informasi yang dan jumlah isyarat yang dapat disampaikan, maka komunikasi berbasis komputer tidak mampu membawa faktor emosi dan sosial yang diperlukan untuk pertukaran atau hubungan interpersonal yang bermakna. Sederhananya, pendekatan CFO menunjukkan bahwa
Karena kita tidak dapat melihat ekspresi nonverbal seseorang seperti ketika lawan bicara kita sedang tersenyum atau cemberut, ketika lawan bicara tidak dapat mendengar tawa atau kerutan wajah kita, atau bahkan menjabat tangan kita melalui alat DMC awal berbasis teks saat itu, kita tidak dapat merasakan hubungan sosial yang intim seperti halnya komunikasi tatap muka. Dan akibatnya komunikasi kita terbatas pada apapun yang dapat kita masukkan ke dalam pesan tertulis. Meskipun paradigma ini sudah tidak terlalu relevan dengan kondisi saat ini, saya pikir masih penting untuk kita ketahui karena beberapa alasan. Pertama, pendekatan CFO berperan besar dalam menetapkan digital mediated communication sebagai bidang penelitian dan memulai kajian ilmiah yang spesifik terhadap proses dan efek dari berinteraksi secara online. Kedua, meskipun pendekatan CFO mungkin tidak lagi menggambarkan karakteristik dari alat DMC yang kontemporer, pendekatan ini masih secara akurat menggambarkan beberapa konteks dan pengalaman online. Oleh karenanya, kita masih dapat menghargai pendekatan ini karena peran historisnya dan penerapannya saat ini yang terbatas. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai paradigma, sekarang kita lihat salah satu teori digital mediated communication yang masuk ke dalam kategori komunikasi impersonal dan lahir dari paradigma CFO. Teori ini disebut sebagai social presence theory yang berargumen bahwa digital mediated communication tidak memiliki kemampuan untuk memfasilitasi socio-emotional cues atau isyarat socio-emosional yang merupakan indikator non-verbal dan verbal yang kita miliki mengenai kehadiran sosial, emosi, dan kedekatan interpersonal dari lawan bicara komunikasi kita. Indikator atau sinyal-sinyal tersebut seringkali berbentuk gerak tubuh, ekspresi wajah, nada suara, sikap, kontak mata, dan kedekatan. Namun untuk komunikasi secara online, keterbatasan teknologi menghilangkan sebagian besar isyarat ini. Karena komunikasi tatap muka memungkinkan banyak cara untuk mengirim sebuah pesan, maka teori kehadiran sosial atau social presence menunjukkan bahwa komunikasi tatap muka secara inheren merupakan cara yang lebih baik untuk mengkomunikasikan isyarat sosio-emosional dibandingkan dengan digital mediated communication yang terbatas pada pesan berbasis teks dasar. Ketika misalnya kita berpapasan dengan teman di kampus, misalnya ya, menanyakan kepadanya apakah dia akan datang ke acara kampus yang sudah kita capek-capek organize untuk malam tersebut, lalu misalnya dia menjawab tidak, kemungkinan kita tidak akan tersinggung karena pada saat teman kita menjawab tidak, kita juga bisa lihat ekspresi wajahnya, ya, yang terlihat kewalahan misalnya dan suaranya yang terdengar lelah. Berdasarkan ekspresi tersebut bisa bisa jadi kemudian kita berasumsi bahwa teman kita sedang ada deadline tugas keesokan harinya. Namun, jika percakapan yang sama terjadi melalui email atau alat digital mediated communication lainnya yang non-kontemporer, kita tentu saja sulit untuk memastikan apakah teman kita sedang marah, sedih, atau apatis terhadap terhadap Anda dan undangan Anda yang hanya berdasarkan teks email. Walaupun sebagian besar persepsi kita tentang yang namanya kedekatan relasional dan komunikasi sosio-emosional berasal dari berbagai isyarat kecil, namun ketika isyarat tersebut berkurang atau tidak ada sama sekali karena teknologi dari alat mediasi interaksi kita yang terbatas, maka CFO atau cues filtered out menyatakan bahwa kita tidak akan dapat merasakan hubungan interpersonal saat berkomunikasi secara online. Karena apa? Karena digital mediated communication tidak memiliki kemampuan untuk memfasilitasi persepsi dan kehadiran sosial atau social presence. Ya. Nah, teori berikutnya adalah media richness theory yang menjelaskan mengapa dan kapan seorang individu memilih alat media tertentu untuk mengirim pesan tertentu dan membuat keputusan, khususnya dalam sebuah organisasi. Pada prinsipnya, teori kekayaan media berargumen bahwa setiap media dapat dianggap miskin atau lean atau kaya atau rich berdasarkan kemampuannya untuk membawa atau menyebarkan konten pesan sosio-emosional. Media yang miskin atau lean media ya adalah saluran yang efektif dalam mentransmisikan data mentah, tetapi tidak dapat mencerminkan kepribadian atau kehadiran dari si pengirim pesan. Sebaliknya, media yang rich adalah media yang memberikan banyak isyarat sosial dan dapat mentransmisikan rasa kehadiran sosial. Pada dasarnya,
Meskipun teori ini menggunakan kata media dalam penamaannya, teori kekayaan media ini bukanlah teori komunikasi massa, namun Richard Duff dan Robert Langdon sebagai pencetus teori ini sejak awal menetapkan teori ini dalam konteks komunikasi organisasi. Kedua peneliti memulai risetnya ketika melihat kenyataan bahwa yang namanya kesalahpahaman, konflik, hingga kegagalan pengambilan keputusan dalam organisasi timbul karena orang ternyata menggunakan saluran komunikasi yang tidak tepat. Ya, mereka menyimpulkan bahwa tidak semua media cocok untuk menyampaikan tugas atau pesan apapun. Pesan yang sederhana, rutin, pasti, tidak berpotensi salah tafsir, atau tidak bersifat strategis, cukup menggunakan media yang miskin atau lean media tadi. Sedangkan pesan atau tugas yang menimbulkan potensi kesalahpahaman, rentan distorsi, bersifat strategis, dan kompleks membutuhkan media yang rich, ya, yaitu rich media tadi. Teori kekayaan media membagi kebutuhan informasi berdasarkan dua jenis informasi yang dapat disampaikan media, yaitu mengurangi ketidakpastian dan mengurangi equivokalitas atau pesan yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Ketidakpastian dalam media richness theory mengacu pada informasi konkret dan kebutuhan individu untuk mengakses informasi spesifik untuk membuat keputusan. Equivokalitas dalam media richness theory mengacu pada kemampuan informasi untuk mengidentifikasi satu pilihan di antara berbagai pilihan, beberapa pilihan yang semuanya mungkin samar. Seringkali equivokalitas disebut sebagai ambiguitas dan atau ketidakjelasan dalam media richness theory. Ya, nah model media richness theory ini menggambarkan sebuah spektrum di mana spektrum media di mana seseorang dapat memilih atau mengirim pesan secara strategis. Selain itu, media richness theory mengusulkan agar saat mengirim pesan ada media yang lebih sesuai dengan kebutuhan komunikasi atau komunikatif kita. Ya, ketika diperlukan lebih banyak equivokalitas, misalnya seperti ketika Anda ingin mendapatkan umpan balik dari rekan kerja Anda tentang sebuah kebijakan baru di tempat bekerja, maka media kaya atau rich media yang digunakan seperti bertanya kepada mereka secara langsung atau menggunakan Zoom atau Google Meet misalnya. Sebaliknya, karena semakin banyak ketidakpastian, misalnya seperti mencoba untuk mencari rekan kerja yang tersedia untuk bisa mengambil salah satu shift kerja Anda, misalnya media yang lebih miskin atau lean media seperti papan buletin atau teks grup menjadi lebih tepat untuk berkomunikasi. Nah, kebutuhan akan informasi pengurang ketidakpastian dan informasi pengurang equivokalitas membantu pemilihan media karena lebih banyak pengurangan ketidakpastian diperlukan dari sebuah pesan, penggunaan media yang lebih miskin atau lean media sudah cukup memadai. Ya, karena kebutuhan akan pengurangan equivokalitas meningkat, ya, dibutuhkan media yang lebih kaya atau rich media. Ya, perhatikan pada model tersebut bahwa yang namanya ketidakpastian atau equivokalitas, ya, seringkali merupakan ujung spektrum yang berbeda. Ya, sehingga jika yang satu meningkat, yang lain akan berkurang. Ya, media sering digunakan berdasarkan kebutuhan ketidakpastian dan ketidakjelasan dan bagaimana media yang berbeda memenuhi kebutuhan richness atau kekayaan yang berbeda. Ya, berikutnya adalah teori CASA atau CASA atau Computers as Social Actors, ya, yang membahas bagaimana orang berinteraksi dengan komputer. Pendekatan CASA membahas bagaimana orang berhubungan dengan komputer dan teknologi seolah-olah mereka adalah makhluk hidup dan memperlakukan interaksi mereka dengan teknologi sebagai hubungan interpersonal. Ya, teori ini masuk ke dalam teori atau kategori teori komunikasi impersonal karena pada kenyataannya komputer adalah benda mati. Ya, teori CASA berasal dari peneliti di Stanford University ya yang berpendapat bahwa interaksi manusia dengan komputer secara inheren bersifat sosial. Hal tersebut bukan berarti mengatakan bahwa orang berpikir komputer adalah makhluk hidup, bahkan banyak penelitian yang menyatakan bahwa orang tentu saja sadar melihat komputer sebagai benda mati, ya, yang tidak bisa berinteraksi. Namun sebagai rangkaian program dan algoritma, komputer dan teknologi dapat memenuhi fungsi yang diperlukan untuk model dasar komunikasi. Sama halnya ketika mengacu pada model komunikasi transaksionalnya Berlow, misalnya, yang berpendapat bahwa pengirim mengencode sebuah pesan untuk dikirim ke penerima melalui media.
Ya, setelah menerima pesan, penerima kemudian melakukan proses decoding terhadap pesan tersebut dan memberikan umpan balik kepada pengirim. Nah, berdasarkan perspektif teori kasa, eh, komputer dapat dianggap sebagai bagian dari model transaksional. Saat Anda memberikan perintah kepada komputer, komputer menerima perintah tersebut sesuai dengan algoritma pemrograman skrip dan memberi Anda umpan balik. Seringkali umpan balik tersebut mengkonfirmasi bahwa komputer telah berhasil melakukan proses decoding terhadap perintah Anda, seperti misalnya memposting sebuah foto atau pesan foto atau video pada Instagram misalnya ya. Namun kadang-kadang umpan balik tersebut menunjukkan adanya masalah seperti saat Anda tidak dapat memposting konten di media sosial karena koneksi internet terputus. Hal tersebut menunjukkan bahwa interaksi manusia dengan komputer merupakan hal yang umum terjadi meskipun komputer bukan merupakan makhluk sosial. Kesimpulannya adalah bahwa model dan teori digital media communication pada komunikasi impersonal ya mengartikulasikan bahwa dalam kondisi tertentu komunikasi online kemungkinan bukan merupakan media yang tepat untuk mendapatkan pertukaran pesan sosio-emosional dengan lawan bicara seperti halnya komunikasi tatap muka atau dengan teman atau keluarga. Misalnya teori media richness atau kekayaan media yang lebih aplikatif dalam sebuah organisasi sering digunakan untuk menentukan saat memilih alat online tertentu untuk tujuan strategis dan terkadang menyarankan penggunaan media miskin atau lean media karena tidak ada kebutuhan komunikatif untuk merasa dekat dengan mitra kerja. Setiap setiap kali kita berinteraksi dengan lawan bicara kita, nggak mungkin juga kita akan selalu curhat misalnya tentang pekerjaan kita. Lalu meskipun penelitian awal di MC dilakukan atas asumsi bahwa komunikasi secara online secara inherent tidak dapat memfasilitasi komunikasi interpersonal, paradigma CFO atau cues filtered out umumnya didiskreditkan, namun kemudian teori-teori yang lahir berikutnya telah dikembangkan dengan menggunakan asumsi seperti ketika penggunaan alat media tertentu yang digunakan secara strategis pada media richness theory atau ketika seorang individu berkomunikasi dengan sistem komputer atau teori kasa. Maka komunikasi yang dihasilkan kemudian akan bersifat impersonal. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori digital media communication pada kategori komunikasi interpersonal. Nah, berbeda dengan komunikasi impersonal yang membatasi terjadinya pertukaran pesan sosio-emosional antara peserta komunikasi, pada komunikasi interpersonal justru menyatakan bahwa pada saat kita berinteraksi secara online dengan keluarga, teman, dan kerabat lainnya, kita akan mengalami banyak pertukaran pesan sosio-emosional yang akan membantu membangun, mempertahankan, dan bahkan mengakhiri sebuah hubungan. Namun sebelum kita membahas komunikasi interpersonal, perlu kita ketahui tentang perbedaan antara yang namanya digital natives dan digital immigrants yang berperan besar terhadap perkembangan riset digital media communication yang kemudian banyak melahirkan teori-teori yang masuk ke dalam kategori komunikasi interpersonal. Pertama adalah digital natives, yang merupakan orang-orang yang tumbuh dengan teknologi seperti video game, komputer pribadi, dan internet yang selalu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Individu yang dianggap sebagai digital native adalah mereka yang lahir setelah tahun 1992. Sebagai digital native, Anda mungkin telah mengalihkan seluruh hidup Anda ke situs web yang semakin terspesialisasi untuk mengakses informasi. Anda merasa percaya diri dengan keterampilan Anda menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan tertentu dan Anda akrab dengan istilah-istilah teknis. Ya, sebaliknya, digital immigrants adalah mereka yang mungkin mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam kebiasaan sehari-hari mereka yang uh, seperti orang tua dan kakek nenek Anda kemungkinan besar tidak memiliki akses ke teknologi digital interaktif saat tumbuh dewasa dan akibatnya tidak mempelajari media dan alat baru secepat Anda melakukannya, ya. Tidak selalu memahami bagaimana atau mengapa suatu teknologi itu bekerja dan bahkan mungkin tidak merasakan kebutuhan untuk mengadopsi teknologi baru. Nah, dua istilah ini penting untuk kita ketahui karena para peneliti pertama dari internet merupakan digital immigrants. Ya, ketika internet mulai berkembang, para peneliti tersebut pada akhir tahun 70-an hanya dapat mempelajari dan mengaksesnya di universitas atau pekerjaannya. Ketika internet semakin meluas pada tahun 90-an dan dapat diakses melalui setiap rumah, para peneliti dapat menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mempelajari DMC, yaitu
berdasarkan cara mereka menggunakannya dalam kehidupan pribadi mereka. Nah, jadi komunikasi interpersonal mencakup pertukaran antara setidaknya dua orang yang berinteraksi yang memungkinkan para peserta untuk membentuk pemahaman atau hubungan yang bermakna berdasarkan diri, sifat, dan kepribadian masing-masing. Ya, komunikasi interpersonal dianggap kaya secara sosial emosional karena memungkinkan persepsi dari kedekatan relasional, pemahaman, dan empati. Meskipun teori awal menyangkal digital mediated communication sebagai alternatif yang layak untuk komunikasi interpersonal, namun pada pertengahan 90-an, peneliti telah memprediksi bagaimana dan kapan komunikasi online dapat memiliki kemampuan sosio-emosional dan interpersonal yang sama halnya seperti komunikasi tatap muka. Nah, teori yang pertama disebut dengan Theory of Electronic Propinquity. Ya, propinquity adalah persepsi kedekatan relasional atau psikologis yang dirasakan terhadap orang lain. Kedekatan psikologis ini dapat terlihat dalam banyak bentuk dan telah diukur dengan menggunakan variabel ketertarikan interpersonal, homofili, dan ketertarikan sosial. Tetapi pada prinsipnya semua variabel ini mempertimbangkan hal yang sama, yaitu seberapa dekat secara psikologis perasaan kita dengan orang lain. Jadi, teori electronic propinquity memprediksi bahwa persepsi psikologis kedekatan kita dengan lawan bicara pada proses komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor spesifik, yaitu bandwidth saluran, ya, mutual directionality atau arah timbal balik, tes complexity atau kompleksitas tugas, communication skills atau keterampilan komunikasi, communication rules atau aturan komunikasi, dan available media choices atau pilihan media yang tersedia. Ya, jadi di dalam teori electronic propinquity, bandwidth mengacu pada kapasitas saluran yang membawa banyak isyarat, mirip dengan gagasan media richness theory tentang saluran kaya atau rich media. Misalnya, konferensi audiovisual melalui Zoom, ya, saluran dengan bandwidth tinggi memungkinkan Anda untuk berbicara secara verbal dengan lawan bicara yang juga dapat melihat pesan nonverbal Anda, termasuk ekspresi wajah dan teks apapun yang Anda ketik untuk melengkapi penyampaian pesan pada saluran tersebut. Namun sebaliknya, percakapan melalui DM atau direct message di Instagram memungkinkan mungkin memiliki bandwidth yang lebih sedikit, ya, jika hanya memfasilitasi komunikasi teks. Intinya, semakin banyak bandwidth yang dimiliki oleh satu saluran, ya, semakin besar kemampuannya untuk menciptakan rasa kedekatan psikologis karena kita dapat menggunakan saluran tersebut untuk menyampaikan makna dan konten socio-emosional. Ya, nah, faktor mutual directionality atau arah timbal balik membahas kecepatan umpan balik yang difasilitasi oleh saluran. Faktor ini berdampak positif terhadap electronic propinquity sehingga saluran yang memungkinkan interaksi yang lebih cepat di antara para peserta komunikasi memungkinkan tingkat electronic propinquity yang lebih tinggi, ya. Media radio misalnya yang membatasi atau mempersulit umpan balik memfasilitasi propinquity yang lebih rendah, ya. Karena apa? Karena komunikator mengalami keterbatasan kemampuan untuk bereaksi satu sama lain. Sebaliknya, komunikasi melalui WhatsApp, media yang memfasilitasi pesan yang cepat dan langsung, akan menyediakan propinquity yang tinggi dengan memungkinkan lebih banyak reaksi dan diskusi real time di antara para peserta. Nah, propinquity kemungkinan dapat berkurang saat pengguna terlibat dalam kompleksitas tugas atau teks complexity yang lebih besar, yang mengacu pada seberapa rumit tugas atau kegiatan yang sedang dilakukan pada interaksi komunikasi tersebut. Ketika pengguna mencoba untuk menyelesaikan tugas yang lebih kompleks atau sulit, ya, mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memproses prosedural dan kerumitan dari tugas komunikasi daripada memproses isyarat sosial-emosional. Dan akibatnya mereka mengalami tingkat propinquity yang lebih rendah. Misalnya, ketika kita sedang mengerjakan tugas kelompok melalui Zoom, kemungkinan besar peserta Zoom akan fokus pada tugas yang harus dikerjakan masing-masing anggota, seperti materi yang harus dianalisis, hingga konten presentasi, sehingga tidak ada banyak waktu untuk bersosialisasi. Hal tersebut kemudian dapat menurunkan propinquity. Namun pada tugas yang tidak terlalu kompleks, seperti berkomunikasi melalui Zoom dengan kelompok teman untuk menentukan tanggal atau tujuan untuk berlibur, anggota akan lebih memiliki lebih banyak waktu untuk berkomunikasi secara informal,
mengenai topik-topik lain yang kemudian dapat meningkatkan propinquity. Ya, selain itu, individu dengan keterampilan komunikasi atau communication skills yang lebih baik dapat meningkatkan propinquity dari sebuah media. Ya, individu yang lebih mampu memahami isyarat, terutama isyarat nonverbal dalam pesan yang difasilitasi media akan lebih mampu menggunakan bandwidth yang tersedia untuk menyandikan dan memahami pesan sehingga merasa lebih dekat dengan lawan bicara mereka. Misalnya, meskipun nenek atau kakek Anda memiliki akun Instagram, kemungkinan besar mereka tidak suka menggunakannya karena tidak memahaminya dan tidak merasa seperti sedang bicara dengan seseorang. Sementara Anda mungkin dapat memahami percakapan dan yang bermakna dengan lawan bicara melalui Instagram. Karena apa? Karena Anda telah mengembangkan rangkaian isyarat Anda sendiri untuk dikirim dan ditafsirkan seperti emoticon ya dan bahasa in group yang umumnya digunakan pada alat-alat digital mediated communication. Nah, aturan komunikasi atau communication rules juga mengacu pada pedoman teknologi dan sosial yang mengatur interaksi. Ketika jumlah aturan komunikasi meningkat, komunikator dibatasi oleh aturan-aturan ini saat mereka berinteraksi dan oleh karena itu mereka mungkin merasa kurang dekat dengan interaksi yang lebih terstruktur atau formal. Misalnya norma sosial pada Facebook yang menentukan dengan siapa Anda dapat berinteraksi, yaitu atau mereka yang sudah Anda kenal dan Anda dan akan menerima permintaan pertemanan atau friendship atau norma sosial pada Instagram misalnya yang menganjurkan Anda untuk tidak melakukan overgram ya karena tidak ada yang suka feed mereka diisi dengan satu pengguna. Namun pada media dan lingkungan online dengan aturan yang lebih sedikit, pengguna yang memahami aturan komunikasi dapat mengirim pesan yang lebih beragam yang memungkinkan keragaman yang lebih besar dalam pesan yang dikirim dan diterima. Ya, lalu yang terakhir teori ini menyatakan bahwa promiscuity akan berkurang karena akan lebih banyak pilihan media yang tersedia. Ketika pengguna memilih lebih sedikit media yang tersedia untuk komunikasi, mereka dipaksa untuk mengoptimalkan alat atau media terbatas yang mereka miliki untuk komunikasi interpersonal. Ketika Anda memiliki jumlah media yang tampaknya tidak terbatas untuk berkomunikasi dengan keluarga Anda tidak menghabiskan banyak waktu untuk menyusun pesan Anda dan menafsirkan tanggapan keluarga Anda. Namun, ketika Anda hanya diperbolehkan menggunakan media menyurat untuk berkomunikasi dengan mereka, Anda mulai menyusun dan menafsirkan pesan dengan lebih hati-hati sehingga meningkatkan rasa propinquity. Ya. Kemudian teori yang kedua adalah social information processing theory yang merupakan teori yang dicetuskan oleh Joseph Walter pada tahun 92. Teori ini menolak anggapan yang berisi bahwa digital mediated communication kurang berguna untuk pembentukan kesan dan hubungan interpersonal. Walter mengatakan bahwa dengan menggunakan digital mediated communication dapat mengembangkan kesan dan hubungan interpersonal meskipun alat yang dimediasi komputer membatasi jumlah isyarat nonverbal yang tersedia bagi komunikator seperti format berbasis teks pada email dan pesan instan yang bergantung pada pesan yang diketik bukan yang visual atau audio. Teori ini justru menyarankan bahwa komunikator beradaptasi dengan setiap pembatasan terhadap mereka oleh media. Teori ini menyatakan bahwa pesan-pesan yang diketik setara dengan saluran verbal dalam tatap muka atau face-to-face communication sehingga menolak klaim bahwa alat yang dimediasi komputer kurang berguna untuk pembentukan kesan dan hubungan interpersonal. Dengan demikian, karena komunikator harus bergantung pada pesan yang diketik sebagai saluran utama mereka, isyarat verbal yang dikandungnya adalah pengaruh kuat terhadap pembentukan kesan dan hubungan interpersonal berikutnya. Nah, jadi social information processing theory juga menyatakan bahwa kendala temporal atau lamanya waktu komunikator harus bertukar pesan adalah pengaruh utama pada jenis hubungan yang akan mereka bentuk. Bila dibandingkan dengan face-to-face atau tatap muka, tentunya komunikasi yang dimediasi komputer membutuhkan waktu yang lebih lama. Logikanya adalah digital mediated communication membatasi jumlah waktu komunikator untuk berinteraksi dan hal ini disebabkan karena komunikator hanya memiliki satu saluran saja yang dapat dipergunakan serta hal ini mengisyaratkan bahwa digital mediated communication lebih cocok untuk interaksi yang berorientasi kerja saja. Sehingga social information processing teori memprediksi bahwa ketika komunikator hanya diperbolehkan dalam jumlah waktu terbatas untuk bertukar pesan, maka hubungan atau impersonal mereka tidak dapat menghasilkan banyak intimacy ya atau tidak memiliki afiliasi sesuai yang diharapkan. Namun ketika komunikator diizinkan untuk bertukar pesan tanpa batasan temporal, teori ini memprediksi hubungan interpersonal
atau perkembangan yang mereka tunjukkan akan sebanding dengan yang dihasilkan dalam komunikasi tatap muka. Dalam keadaan tertentu, kurangnya kendala temporal dapat menyebabkan hubungan yang melebihi afiliasi dan keintiman dari tingkat biasanya yang dapat dicapai secara pribadi. Hubungan hyper personal ini adalah hasil dari pengirim secara selektif menampilkan diri untuk menciptakan kesan positif, ya. Kemudian penerima menafsirkan pesan dengan cara yang bias karena lebih banyak atribut karakteristik positif. Berikutnya, saluran mediasi memungkinkan untuk kontrol, ya, yang lebih besar atas penciptaan pesan, misalnya kayak email. Dan terakhir, umpan balik yang menghasilkan ramalan ini memenuhi kepositifan. Ya. Sekian paparan materi tentang teori digital mediated communication. Terima kasih banyak atas atensinya dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.